Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Zakiyah dari Perbankan Syariah Kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan isi makalah saya. Ada beberapa sub pembahasan yang saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu konsep dasar metode penelitian, yang kedua pengertian dari metode penelitian kualitatif, dan yang ketiga yaitu tujuan dari metode penelitian kualitatif. Nah, konsep dasar penelitian konsep dasar dari metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu metode adalah cara kerja yang bersistem dan teratur untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, kemudian pengertian metode penelitian kualitatif. Pengertian metode penelitian kualitatif berdasarkan modul rancangan penelitian tahun 2019 yang diterbitkan Ristek-Dikri. Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seorang atau kelompok terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian kualitatif. Nah, tujuan utama dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori terhadap yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai grounded theory research. Nah, sebaliknya tujuan penelitian kualitatif yang fokus pada pengungkapan makna sedalam-dalamnya agar bisa mencapai tujuan penelitian. Penelitian harus menajamkan pikiran. Pola pikir yang kritis sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif ini. Ya, mungkin itu dari pembahasan yang saya paparkan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Aryuniar. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian D dan F. Di mana di sini bagian D yaitu tentang karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik khusus penilaian kualitatif ini yaitu berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, baik kelompok, masyarakat, ataupun organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara komprehensif atau holistik dan rinci, yaitu adapun penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan atau entiti, yaitu di mana penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik penelitian sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif sendiri. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, dan penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Dan penelitian kualitatif ini mengumpulkan data deskriptif atau kata-kata gambar, bukan angka-angka. Dan kemudian penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Dan baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, di mana bagian G yaitu asumsi-asumsi penelitian kualitatif. Arti asumsi ialah suatu skenario untuk melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor yang kompleks dan menyeluruh. Asumsi seringkali dikaitkan dengan aturan praktis. Asumsi dapat juga diartikan sebagai suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya untuk sementara. Adapun bagian H, desain penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif merupakan penelitian berhubungan dengan hal-hal yang bersifat dinamis yang terjadi di lapangan. Beberapa contoh desain penelitian kualitatif diantaranya fenomenologi, grounded theory, studi kasus, infografi, dan penelitian tindakan. Adapun fenomenologi atau sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Yang kedua itu grounded theory atau teori dasar, merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan minimal menguatkan suatu teori. Yang ketiga itu studi kasus. Penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti difokuskan kepada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam. Adapun yang keempat yaitu etnografi, studi mendalam mengenai tingkah laku
yang berkaitan dengan kebudayaan atau keseluruhan kelompok sosial. Yang kelima itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau pendekatan kolaboratif untuk menyelidiki, menelaah, atau mengkaji dan menemukan sesuatu yang memungkinkan orang menggunakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun bagian bagian I, kapan penelitian kualitatif itu digunakan. Jadi penelitian kualitatif digunakan pada saat pertama, pada saat masalah belum jelas, masih abu-abu. Kondisi seperti ini sangat cocok diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Yang kedua itu pada saat peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga yaitu pada saat ingin memahami interaksi sosial yang rumit dan kompleks hanya dapat diurai dengan metode kualitatif. Dan yang keempat yaitu pada saat ingin memahami perasaan seseorang memang sulit ditebak dan dimengerti, sehingga dengan metode kualitatif hal itu akan mudah diketahui. Yang terakhir atau yang kelima, pada saat ingin mengembangkan teori, metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil makalah kami, yaitu bagian J, jangka waktu penelitian kualitatif. Jangka waktu penelitian kualitatif lebih lama daripada metode penelitian kuantitatif karena kualitatif bersifat penemuan, sedangkan kuantitatif hanya pembuktian, hipotesis. Bagian K, kompetensi penelitian kualitatif memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti, mampu menciptakan rapor kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial yang akan diteliti. Bagian L, kelebihan dan keterbatasan penelitian kualitatif memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti, mampu menciptakan rapor kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial yang akan diteliti, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, hipotesis atau ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap dan rinci, mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah, mampu mengkonsumsikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Itulah tadi hasil makalah kami. Saya berikan kepada kelompok saya. Saya akan menunjukkan materi dari teman kelompok saya, itu tahap-tahap dalam penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi dalam memilih masalah. Yang kedua itu menyusun instrumen penelitian, yang termasuk instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, mengelola data. Kelima, membahas hasil penelitian. Keenam, menarik simpulan. Dan terakhir adalah menyusun laporan. Terima kasih. Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan penelitian ada 3, yaitu tahap perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan diantaranya ialah mengidentifikasi masalah, mencari permasalahan. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini ada beberapa yang
yang harus dilaksanakan dengan baik. Di antara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya pengumpulan data, analisis data. Dan yang ketiga, laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka peneliti harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan